Halo Sobat Arsitek Sumba, kali ini kita akan tunjukkan desain rumah tinggal berukuran 8 kali 14 meter. Desain kali ini merupakan perpaduan antara struktur kayu, dinding batako, serta ada atap yang menggunakan kaca akrilik. Untuk desain kali ini berbentuk letter L dan memiliki 3 kamar tidur. Untuk kamu yang sedang mencari ide desain rumah tinggal dengan 3 kamar tidur, kamu wajib nonton sampai selesai ya. Dan bagi kamu yang membutuhkan jasa desain berbayar, bisa menghubungi kami via email atau via WhatsApp yang sudah tertera. Oke, langsung saja kita masuk kepada animasi konstruksinya. Sebelum itu, jangan lupa ditekan tombol like dan subscribe ya. Kemudian kita akan lanjut kepada detail ruangnya. Di sini kita mulai dari bagian belakang. Nah, pada bagian belakang terdapat kamar mandi, ada laundry, jemuran, serta ada gudang. Untuk ukurannya sudah saya tulis di situ ya. Kemudian ada kamar, 3 kamar ya. Kamar ketiga ada ruang makan, dapur, terdapat teras samping, kemudian ada kamar kedua, ruang keluarga, kamar pertama ditambah kamar mandi dalam, ruang tamu, serta ada teras pada bagian depan. Bagaimana untuk kebutuhan ruangnya? Cukup komplit kan? Oke, kita langsung masuk ke dalam pembuatan pondasi batu kalinya. Nah, di sini untuk pondasi batu kalinya itu tingginya 70 cm. Jadi ditanam di dalam tanah itu sekitar 40-50 cm, disesuaikan dengan kondisi tanah setempat ya. Jadi yang naik ke permukaan itu sekitar 20 atau 15 cm. Kemudian nanti akan naik lagi dengan tingginya slope ya, tinggi slope naik 15 cm lagi seperti itu. Nah, kemudian kalian bisa lihat di sini untuk struktur tiangnya itu menggunakan tiang kayu. Ini disesuaikan dengan permintaan klien kita. Untuk baloknya juga menggunakan balok kayu atau ring balok kayu ya. Sedangkan untuk kamar mandi dan area jemuran di situ saya menyarankan menggunakan tiang beton karena area ini biasanya terkena air ya atau lembab karena kayu itu musuh terbesarnya adalah air. Nah, kemudian kita lanjut untuk pemasangan dinding batako dan pemasangan kusen. Oh iya, untuk struktur seperti ini kalian tuh harus memasang angker atau angkur ya pada setiap balok atau kusennya. Jadi setiap pertemuan batako dengan kusen atau tiang kayunya itu harus ada angkernya untuk bisa menyatu ya antara batako sama dinding sama tiang kayu atau kusen kayunya itu. Nah, kemudian untuk bagian jemurannya itu bukaannya kita maksimalkan dengan dinding batu roster seperti itu agar pertukaran udaranya itu lancar ya. Kemudian untuk setiap kamar mandinya kita lengkapi dengan ventilasi seperti ini. Ventilasinya berukuran 30 x 50 cm. Kemudian kita lanjut dengan pemasangan keramik. Di sini kita menggunakan keramik berukuran 40 x 40 cm. Yang dilanjutkan dengan plesteran dan pengecatan. Nah, di sini saya menggunakan perpaduan warna grey ya, biru grey seperti ini dengan warna putih tulang atau putih susu seperti ini. Kemudian untuk kamarnya itu di sini warnanya coklat muda atau coklat pupus ya, karena ini kesannya suasananya lebih hangat untuk di ruang kamar. Kemudian untuk dinding kamar mandinya kita lapisi juga dengan keramik agar kelembapannya itu tidak merembes ke ruangan lain. Seperti ini, lantainya menggunakan keramik kasar dan untuk kamar mandinya itu kloset duduk serta ada shower untuk mandi. Kita bergeser ke kamar nomor 2 dan kamar nomor 3. Di sini penataannya
mirip hampir sama ya. Jadi ada kasur double bed, kemudian ada meja kerja atau meja belajar, dan ada lemari. Nah, untuk kamar nomor 3-nya seperti ini. Jadi bisa diganti juga meja kerja atau meja belajarnya diganti dengan meja rias. Sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kemudian ini di tengah-tengah ada ruang keluarga. Ini ruang pusatnya ya. Jadi semua aktivitas rumah pasti akan terpusat di sini. Jadi ukurannya harus paling besar ya. Kalau ruang keluarga itu harus paling lega ruangnya. Tidak lupa untuk ruang keluarganya itu full bukaan dengan 3 buah jendela jumbo. Kemudian ini untuk ruang makan. Nah, ruang makan ini langsung bersebelahan dengan area dapur. Bersebelahan juga dengan area jemuran. Kemudian ini kita bergeser ke area dapurnya. Nah, area dapur bisa kita buat seperti ini, berbentuk letter L seperti ini ya. Tidak lupa kita kasih bukaan dari ventilasi dan ada juga jendela ya. Kemudian di sebelah dapur ini ada satu ruang yang nanti akan difungsikan sebagai ruang gudang atau ruang penyimpanan. Nah, pada bagian belakang ini terdapat area jemuran. Lantainya menggunakan lantai paving agar bisa meresapkan air dari jemuran. Kemudian ini ada tempat mencuci atau area laundry, dan di sebelahnya terdapat kamar mandi atau WC umum. Lantainya tidak lupa menggunakan lantai bertekstur kasar agar tidak licin ya. Nah, kemudian di bagian jemuran ini itu terdapat kewel. Nah, itu atapnya nanti akan berbeda sendiri ya. Oke, simak sampai selesai ya. Nanti kita akan tunjukkan seperti apa atap pada area jemuran itu. Kita lanjut pada pemasangan rangka plafon dan penutup plafon. Di situ rangka plafonnya bisa menggunakan besi hollow atau kayu, penutup plafonnya bisa triplek atau gypsum. Kemudian ini untuk gambaran rangka kuda-kudanya, rangka atapnya dan penutup atapnya, kita di sini menggunakan spandek atau seng gelombang. Tidak lupa ini untuk seng bubungannya atau seng polosnya. Nah, ini untuk tampilan elevasi lantai dari permukaan tanah. Jadi kita angkat dari permukaan tanah seperti ini. Kemudian untuk tiang terasnya kita kasih variasi seperti ini ya. Kita kasih permainan bata merah seperti itu, bata expose. Dan untuk bukaan pintu bagian depannya itu bukaannya pintu double ya, atau biasa dibilang pintu kupu-kupu. Kemudian kita plester lagi bagian sisi luarnya sehingga kayunya itu disamarkan ya. Jadi terkesan ini bangunannya full beton padahal struktur utama tiangnya itu kayu. Nah, ini untuk atap bagian jemuran. Di sini kita menggunakan besi hollow dan ada kaca akrilik. Nah, ini fungsinya agar bisa memasukkan cahaya matahari ke area jemuran. Kemudian untuk pintu bagian belakang, karena tidak ada penutup di atasnya, kita kasih kanopi agar air hujan tidak merembes masuk. Kemudian ini posisi dari paving blocknya seperti ini, bisa kita fungsikan bagian sampingnya ini sebagai area parkir ya, atau carport seperti itu. Kemudian di sini kita bisa buat taman kecil, taman mini agar rumahnya tidak kelihatan gersang dan lebih fresh. Oh ya, untuk septic tanknya di sini terdapat 2 septic tank untuk 2 kamar mandi. Nah, detailnya seperti ini ya untuk tampilan jadinya. Untuk kamu yang mungkin sedang mencari ide desain rumah tinggal, semoga ini bermanfaat dan menginspirasi. Dengan menggunakan struktur kayu seperti ini bisa lebih irit biaya karena tidak perlu membeli besi, berkurangnya semen sama kerikil juga. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa di like,
di subscribe, mungkin bisa tinggalkan komentar, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.